juga berterima kasih karena Tuhan sudah tambahkan umur saya 1 tahun lagi kemarin. Luar biasa ya. Dan Yesus dahsyat dengan kebaikannya yang sangat luar biasa. Oke, mari kita berdoa saudara-saudaraku. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami bisa merenungkan, kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena percaya disampaikan firman, kekuatan yang baru hadir. Firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan berkata-katalah kepada kami semua Tuhan, sehingga firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan tergenapilah setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucapkan syukur, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara luar biasa ya, kasih karunia Tuhan kepada kalau saya hari ini bisa bersuka cita, bisa bersyukur dalam keadaan apapun, saudara. Ya, Tuhan kita baik, Tuhan Yesus kita baik. Saya percaya saudara-saudara juga pasti ya selalu mendapatkan mujizat, mendapatkan kasih karunia apapun, entah itu ya. Mari kita bersorak-sorak, mari kita berterima kasih atas segala yang kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan buat hari ini. Ya, tanpa terasa saudara-saudara ya, usia saya ini masih 18 tahun gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau saya ngomong 18 tahun masih Bu Esti ini apa langsung ini apa senyum-senyum nggak jelas, senyum-senyum nggak jelas gitu ya. Senyum-senyum nggak jelas gitu saudara-saudara. Ya, tapi kita bersuka cita ya. Salah satu doa saya pada Tuhan adalah, Tuhan ya diizinkan saya diberikan awet muda gitu ya, awet cantik gitu ya. Jadi bukan hanya kalau sekarang itu diminta itu ya, awet muda, awet cantik, awet bahagia gitu ya, awet sukses, awet pelayanan saya gitu ya. Nah, karena apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu Tuhan genapi dalam kehidupan saya satu persatu. Saudara, hari ini saya akan sharing ya saudara, bagaimana tentang kekuatan pikiran gitu ya. Nah, hari-hari ini banyak sekali ya saya pelajari dalam kehidupan perjalanan, kisah perjalanan saya, baik firman saya gabung-gabungkan gitu ya saudara-saudara. Terima kasih Ibu Feby ya bagaimana pikiran itu ternyata luar biasa ya. Dengan pikiran itu bisa membawa kehidupan kita jadi rusak ya. Dengan pikiran itu bisa membuat kehidupan kita jadi bahagia, bisa membuat kehidupan kita itu bisa luar biasa gitu ya. Bahkan dengan pikiran itu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu percayalah itu semuanya diawali dari pikiran ya. Kita mau bahagia, kita mau sedih ya, kita mau benci, kita mau mengasihi orang, itu semuanya itu dari pikiran saudara-saudara. Jadi yuk mari kita buka saudara-saudara dalam Filipi ayat 4, Filipi pasal 4 ayat 8 gitu ya. Filipi pasal 4 ya ayat 8. Oke, saya akan bacakan buat saudara ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu gitu ya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini ya, Tuhan itu terima kasih ya brother Elia gitu ya, luar biasa. Nah, jadi percayalah ya, ternyata yang tadi saya katakan gini ya, saya sering membaca buku gitu ya. Terima kasih Jenny ya. Bagaimana kekuatan pikiran ya. Nah, jadi di dalam firman ini kita tuh sekali lagi diingatkan ya, luar biasa ya saudara-saudara. Kadang-kadang kalau saya menggabungkan dengan buku buku motivasi, video motivasi gitu ya. Nah, itu ternyata ya kita ini bersyukur ya, Tuhan itu sudah menyiapkan buku motivasi itu di jutaan tahun yang lalu gitu ya. Luar biasa ya, sebelum kita hadir ya, itu buku motivasi itu ternyata ya firman Tuhan itu ya saudara-saudara ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa semua itu kalau kita mau memikirkan yang suci, maka tergenapilah yang suci. Kalau kita mau memikirkan yang mulia,
mulia, maka tergenapilah yang mulia. Kalau kita yang mau memikirkan yang manis, maka tergenapilah yang manis, gitu ya. Karena kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang kita taruh dalam pikiran kita, gitu kan. Nah, itulah yang mendatangkan kebaikan atau keburukan dalam hidup kita. Karena ternyata pikiran itu adalah pusat peperangan, ya. Jadi kalau kita taruh ya teman-teman ya, segala pikiran yang jelek atau ketakutan, ya itu kita tarik ya, kita tarik. Jadi kalau ilmu dunia mengatakan gini ya, pikiran mengeluarkan perkataan, gitu ya. Perkataan mengeluarkan tindakan, gitu ya. Tindakan mengeluarkan habit, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ya terima kasih Pak Sutrisno, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau tindakan kita salah, itu pasti kalau kita mau lihat ya kan, kita mau mempelajari kasus ya seseorang ini, itu semuanya dari pikiran, gitu ya. Nah, ini saudara, waktu dia membunuh itu kan sebuah tindakan, gitu ya. Nah, itu kita asalnya dari mana? Dari pikiran. Mungkin dia ada kebencian, gitu ya. Pikiran itu ada kebencian, pikiran ketakutan, pikiran ketidaknyamanan, gitu ya. Sehingga mengeluarkan sebuah perkataan, gitu ya. Nah, itu ya sudah menyakiti hati saya berulang-ulang, gitu ya. Sudah membuat kerugian buat saya sudah berulang-ulang, gitu ya. Nah, keluarnya perkataan. Nah, sehingga keluarnya tindakan. Tindakan apa? Dia bisa membunuh, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang jelek, gitu ya. Sebaliknya, kalau kita menaruh pikiran yang baik, gitu ya. Nah, misalnya kita bilang, oh iya ya, pagi hari ini kita bangun pagi, gitu ya. Apa yang kita pikirkan pertama kali, gitu ya saudara ya. Karena saya pikirkan yang pertama kali adalah, saya harus ke pasar, gitu ya. Saya harus ke pasar, saya mau masak untuk anak saya, kesayangan anak saya misalnya. Atau saya mau ke pasar nih, saya mau masak untuk suami saya yang terkasih atau istri saya yang terkasih misalnya. Nah, itu semuanya dari pikiran saudara. Maka Anda akan bilang, masak apa ya kira-kira ya yang bisa demi sama suami saya, anak-anak saya. Wah, saya harus ke pasar nih jam sekian, gitu ya. Nah, keluarnya tindakan. Anda ke pasar dan Anda memasak, gitu ya saudara. Nah, maka itu akan terjadi sebuah habit, gitu ya, kebiasaan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, jadi kalau kita hari ini memikirkan sesuatu yang jelek, thank you Bu Eneti ya atas Bu Maria Siang-Siang juga thank you ya. Nah, jadi kalau kita tahu ya saudara, ya apa yang kita taruh membuat kita tidak menjadi manusia yang benar. Ternyata pikiran itu bukan sebetulnya membuat kita itu dalam kehidupan kita itu kita takut dengan setan atau roh jahat. Yang membuat kita takut itu kalau teman-teman semuanya udah tahu garis besarnya itu adalah kita sendiri, gitu ya. Nah, jadi juga setelah apa, misalnya contohnya ya, percaya teman-teman ya, apa yang menyebabkan kehidupan seseorang itu bisa sukses gitu ya. Saya pelajari gitu ya. Ternyata pikiran dia itu pikiran yang positif terus gitu loh ya. Selalu memandang setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya dia itu bukan sesuatu yang jelek gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh ini contoh terjadi ya. Nah, ada sesuatu yang Tuhan proses dalam kehidupan saya gitu ya. Apa itu teman-teman ya? Nah, jadi saya percaya salib kita itu ada 5 ya saudara-saudara ya. Saya nggak tahu setiap orang dikasih tanggung jawab salib memikul salib dalam kehidupan sehari-harinya. Ya kan, bagi umat Kristen ya diingatkan bahwa itu Tuhan itu bukan selalu menyenangkan, bukan selalu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kan? Karena belum tentu itu adalah apa keinginan Tuhan. Nah, salah satunya itu adalah salib kita, gitu ya. Nah, jadi Tuhan mengizinkan kita untuk mendapatkan salib itu supaya kita selalu ingat, supaya kita selalu rendah hati, supaya kita supaya kita punya ketaatan, ya kan, supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Ternyata itu adalah salib. Nah, salib itu begini teman-teman, kenapa saya bicara tentang salib ya? Salib tentang anak, salib tentang kesehatan, salib
tentang keuangan, salib tentang perkawinan gitu ya, salib tentang kekuasaan gitu ya. Wah luar biasa teman-teman ya. Saya nggak tahu teman-teman sudah menjalani itu atau belum. Nah saya sudah menjalani gitu ya. Ternyata kalau salib itu tidak saya selesaikan, maka saya tidak naik kelas gitu ya. Nah ternyata dulu saya itu dalam kekuasaan. Oh saya sangat suka sekali dipandang orang, saya sangat suka sekali dipuji orang gitu ya. Oh caranya kamu hebat, oh senang banget teman-teman kalau sudah diomong gitu tuh langsung ya, wah hidungnya mekrok, telinganya jung 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 gitu ya, kepalanya langsung dalam tuh nggak bisa masuk gitu ya saudara ya. Ini ibaratnya kayak gitu ya. Nah tapi lama-lama kan gitu ya, pujian itu bukan mendatangkan suatu kebaikan ternyata buat saya, membuat saya sombong gitu ya. Nah itu akhirnya Tuhan proses, itu salib saya ya, Tuhan sentil gitu ya, Tuhan sentil saya akhirnya lenyap kekuasaan itu ya, sehingga saya balik lagi menjadi manusia yang diinginkan Tuhan gitu. Nah singkat cerita saya udah naik kelas teman-teman, saya udah memikirkan lagi tentang kekuasaan, saya berpikir oh hidup ini anugerah, kalau saya bisa menikmati kasih karunia Tuhan itu karena bukan gagah dan hebatnya saya. Nah ya, nah ternyata apa saudara, sekarang Tuhan kasih saya salib itu kemana? Ke anak saya gitu ya. Nah proses hati ini luar biasa. Saya percaya saudara-saudara ini kan sangat sayang pasti sama anak-anaknya ya, nggak akan mau terjadi apa-apa dengan anak-anaknya. Kita sudah melahirkan gitu ya, kita udah apalagi kalau mungkin proses kelahirannya itu nggak gampang gitu ya saudara-saudara, atau proses kehamilannya nggak gampang, perlu proses perjuangan yang luar biasa. Berarti anak ini anak yang sangat berharga gitu ya. Nah singkat cerita Tuhan itu proses itu, anak saya itu apa ya, kalau kita bilang ini dikasih sesuatu yang spesial gitu ya. Nah menyenangkan gitu ya. Dan tingkah lakunya, perkataannya juga membuat pikiran saya ini juga awalnya lebih stres gitu ya teman-teman ya. Ini kita ngomongin ini dari pikiran kan. Nah ya dari sekolahnya ya, dulu tuh sampai saya nangis gitu ya, sampai saya sedih banget gitu ya, tapi akhirnya Tuhan selesaikan. Lagi diproses lagi ya, ini ya tentang anak saya lagi. Nah itu saudara, waktu yang pertama kali diproses itu pikiran saya nggak terima, saya jengkel gitu ya, saya memikirkan ini adalah rencana jahat daripada guru-guru sekolahnya, ini adalah rencana jahat dari pemilik sekolahnya, ini adalah rencana orang tua murid gitu ya, yang ingin menyingkirkan anak saya. Nah itu semua dari pikiran saudara-saudara, sehingga keluar perkataan dan waduh tindakan saya akhirnya, tapi ya maksudnya gini loh, itu membuat saya juga capek gitu ya, walaupun saya akhirnya menang gitu ya. Nah ini teman-teman yang saya mau ngomong, kejadian ini sama, ini gereja saudara-saudara ya, yang membuat ketidakadilan anak saya ini malah gereja. Nah waktu terjadi itu saudara, apa yang terjadi? Pikiran saya itu ngomong gini, Vera, anakmu itu berharga di mata Tuhan gitu ya, anakmu ini sangat dikasih Tuhan. Kalau hari ini kamu mengalami ya kan proses kedewasaan, ya kan menahan emosimu ya lewat anakmu, ya udah dijalani aja gitu ya. Nah itu pikiran saudara-saudara gitu ya, diingatkan kembali gitu loh. Nah sehingga apa yang terjadi saudara-saudara, saya nggak rame gitu ya, saya nggak buat rame masalah itu ya, saya ngomong ya udahlah, masalah tentang anak saya rame di gereja ya, ini rumah Tuhan gitu ya. Nah keluarnya tindakan perkataan ya, ini rumah Tuhan ya, mau hamba-hamba Tuhannya, mau pendetanya nggak baik itu bukan urusan saya gitu ya, urusan mereka dengan Tuhan. Pengadilan itu bukan saya ya, tapi penghakiman itu milik Tuhan ya. Anak saya pasti ya akan diberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah apa yang terjadi saudara-saudara, saya pindah gereja gitu ya. Nah ini daripada saya bertengkar gitu ya, makasih Bu Lydia gitu ya. Nah terus tapi sebelum saya pindah gereja gitu ya, saya konsultasi dulu dengan GKM saya gitu ya. Nah terus saya bilang, saya bukan mengadukan masalah saya nggak mencari pembenaran, saya nggak mencari sahabat apa yang membela saya, tidak, karena saya percaya Tuhan yang pasti bela saya. Pikiran saya adalah apa, udahlah saya nggak mau bertengkar gitu ya. Nah karena saya mau ini aja lah, damai lah ya, ini gereja gitu kan. Nah apa yang terjadi saudara, tindakan saya ya udah, saya tidak saya melakukan yang benar ya, saya keluar dari gereja yang lama,
saya cari gereja yang baru gitu ya. Ternyata saudara, di situ tuh metode untuk mengasuh anak saya gitu ya, itu sangat luar biasa gitu ya. Saya datang gitu ya, saya datang GKM, saya bilang, Bu Vera, nggak usah ibu pindah ke gereja lain gitu ya, tapi ibu pergi ke cabang gerejanya kita, tetap tetap di dalam aliran yang sama, tapi lain jalan gitu ya. Nah, akhirnya saya ke sana saudara, saya ke sana, saya ketemu sama pembimbing dari sekolah minggu anak saya gitu ya. Terus saya bilang tentang tapi saya nggak mengadukan ya kejadian yang di gereja itu, saya nggak adukan karena saya pikiran saya udah selesai, damai gitu ya. Pikiran saya damai. Mau nanti penghakiman kan milik Tuhan gitu. Nah, singkat cerita apa yang terjadi saudara? Ya, saya cuma cerita anak saya ini spesial, anak saya ini kurang minat dengan bahasa Indonesia gitu ya. Tapi saya tahu ya kan di gereja ini pengajarannya kan bahasa Indonesia, sekolah minggunya bahasa Indonesia. Saya berusaha, anak saya juga berusaha, sudah saya leskan untuk dia tuh menyenangkan bahasa Indonesia gitu kan. Dan sekarang juga sekolahnya sudah di sekolah Indonesia gitu kan, saya bilang itu bahasa Indonesia. Nah, jadi mohon maaf kalau misalnya anak saya tiba-tiba ngantuk, bosen, atau gerak sana gerak sini, karena dia itu tidak paham. Kalau misalnya ngomong Indonesia dalam 1 jam itu, kadang kita sendiri aja kalau ada mendengarkan khotbah yang nggak paham, kita kan akhirnya bosen, ngantuk, boring gitu ya. Nah, ini apalagi anak kecil gitu ya. Nah, jadi mohon dimaklumi, tapi saya percaya gereja ini, sekolah minggu ini punya cara untuk mengatasi anak saya. Saya ngomong begitu saudara, ya saya diajari sama GKM saya untuk ngomong begitu. Nah, saya cerita saudara, saya pergi turun ke gereja gitu ya, dalam 1 jam gitu ya. Saya menyembah, saya mendengarkan firman Tuhan, tapi saya berdoa, Tuhan tolong ya supaya anak saya itu senang dengan sekolah minggu di situ gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Nah, waktu saya pulang, saya didatengin, saya jemput anak saya didatengin sama ketuanya di situ. Padahal saya ngomong sama guru sekolah minggu, ketuanya datengin saya. Bu Farah, ibu anaknya ini ya, Dylan ya, namanya Dylan. Oh iya, kenapa ya Miss? Oh iya, Miss, saya ketua di sini. Ya, saya suka anaknya ibu Rama gitu ya. Cuma memang tadi sempat ngomong ahead, saya nggak suka di sini katanya gitu. Tapi nggak apa-apa, Bu Vera, saya akan terus ya kalau ibu izinkan untuk membantu anak ini supaya mengenal Tuhan dengan baik katanya gitu. Terus boleh nggak saya mendoakan Dylan secara khusus? Oh boleh. Ternyata saya panggil lagi, anak saya sudah di mobil ya saudara. Saya panggil lagi, masuk di ruangan, saya nggak boleh masuk saudara. Ya dia didoakan dengan 6 guru gitu ya, 6 guru. Ujung-ujungnya dia diajak cerita, saya dengar diajak cerita, diajak ngobrol gitu ya, paling cuma 15 menit. Tapi waktu pulang saya dengar dia bilang gini, semua gurunya, Dylan, we love you gitu ya. Terus Dylan sambil mesem-mesem gitu ya. Oke, katanya gitu ya. Next week you come back. Oke. Maybe katanya gitu ya kan. Nah, kalau anak saya ngomong maybe berarti dia ada masih belum besar untuk datang. Tapi kalau dia bilang oh no, udah dia pasti nggak mau gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini hasil dari pikiran saya ya. Jadi bayangkan kalau saya masih gondok gitu ya, saya masih nggak terima dengan perlakuan gitu ya terhadap anak saya gitu ya. Wah, saya pasti penuh kebencian saudara ya. Saya pasti ada kebencian, kenapa hamba Tuhan ini kayak begini ya? Kenapa pendeta ini kayak begini? Saya nggak ini orang lain. Ya kan ada belum tentu saya juga belum saudara ya kan. Ya kena sampai saya gitu loh, saya menghakimi ini ya hamba Tuhan gitu ya. Maksudnya ya belum tentu saya juga nggak melakukan kesalahan gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, itu yang akhirnya saya bisa sharing buat teman. Saya bisa mengendalikan pikiran saya sehingga tindakan saya pun baik gitu ya saudara-saudara. Nah, itu yang ternyata Tuhan inginkan saudara ya. Nah, terus yang kedua, apa sih yang Tuhan inginkan supaya kita ini bisa menjadi pemenang dalam kehidupan kita gitu ya, supaya kita bisa kendalikan pikiran. Ternyata pergaulanmu juga Tuhan minta untuk diperhatikan gitu ya. Nah, jadi percayalah teman-teman ya, Anda harus tahu seperti apa orang-orang yang Anda temani.
yang Anda gauli, yang Anda ketemu setiap hari gitu ya. Kalau orang-orang itu penuh dengan pikiran ketakutan, penuh pikiran dengan stres, penuh dengan mengeluh, ya suka nggak suka, ya bukan ini ya menuju saudara, tapi lihatlah lama-lama Anda juga suka mengeluh, lama-lama Anda juga jadi orang yang stres, lama-lama Anda jadi suka orang yang penuh dengan ketakutan. Nah, sebaliknya kalau Anda awalnya orang yang penuh ketakutan, kecemasan, terus Anda bergaul dengan posisi Anda sekitar Anda, orang yang optimis, orang yang punya pikiran positif, orang yang rajin, orang yang bahagia, orang yang penuh energi. Suka nggak suka, Anda sealiran dengan dia. Karena apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, itu akan menjadi dampak buat hidup kita masing-masing. Nah, sehingga apa? Percayalah ya, ini ilmu yang saya dapat dalam bisnis saya. 5 orang yang di sekitar Anda, yang setiap hari Anda berteman, Anda akan jadi seperti dia. Nah, waktu itu saya diajarin tentang income ya teman-teman ya. Terus ada bilang gini, jadi hati-hati ya. Kalau sekarang Ibu Vera sudah punya income tinggi misalnya, terus Ibu bergaul nih setiap hari ya, bermain, bergaul, makan apa dengan orang-orang yang income-nya cuma kecil. Nah, itu orang-orang yang nih hidupnya biasa-biasa, ya nanti Bu Vera akan turun gitu loh. Nah, waduh, terus ini ya sebaliknya, kalau Bu Vera income-nya kecil gitu ya, income-nya biasa-biasa, tapi Ibu nggak rendah diri untuk bergaul dengan orang-orang hebat, orang-orang sukses gitu ya. Ibu mau belajar tentang pikiran mereka, tentang tindakan mereka, apa yang membuat mereka sukses, suka nggak suka, akhirnya Ibu akan seperti ini. Nah, teman-teman, benar teman-teman ya, saya bergaul dengan orang-orang positif dalam pekerjaan saya, dalam bisnis saya, walaupun pekerjaan saya dan bisnis saya tidak mudah gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi mereka ternyata optimis, ya mereka penuh sukacita menjalankan bisnis ini gitu ya. Nah, akhirnya saya sama suksesnya seperti mereka. Nah, karena apa yang mereka pikirkan, itu yang mereka katakan, dan tindakan yang akhirnya mereka lakukan tindakan, dan itu menjadi kebiasaan sehari-hari dalam hidupnya dia. Nah, sehingga apa yang terjadi teman-teman? Ya, ini sekarang dalam pekerjaan saya ya, di bisnis saya gitu, terutama di kantor saya, selalu saya memikirkan yang positif ya. Kalau saya merasa kecewa dengan tim saya, apa yang saya pikirkan? Bukan tindakannya teman-teman, tapi saya memikirkan dia anak Tuhan, gitu ya. Dia juga pasti jadi orang hebat, gitu loh. Cuma dia belum tahu aja, gitu ya. Belum ngerti aja kenapa dan untuk siapa dia bekerja, untuk apa dia kenapa harus sukses, gitu ya. Nah, pasti suatu hari nanti dia pasti sadar, dia pasti jadi orang hebat. Nah, pikiran saya serius. Kalau dulu saya gini, wah orang ini begini, orang ini begini gitu ya. Akhirnya mulut saya mengeluarkan perkataan yang enggak, yang negatif gitu ya teman-teman. Akhirnya terjadilah ya apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu dapatkan, karena Tuhan bilang gitu ya, ya kan mulutmu harimau gitu ya, makanya hati-hati gitu ya dalam Anda berkata-kata, karena apa yang Anda pikirkan Anda katakan, dan itulah yang Anda lakukan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau hari ini cenderung kita akan Anda bisa memilih ya. Oh iya, hari ini Bu Hesti juga membuat sebuah positif setiap pagi ya, setiap Selasa juga ya. Nah itu sebetulnya itu komunitas pergaulan yang baik, yang selalu dikatakan adalah perkataan firman Tuhan itu nggak ada yang negatif loh teman-teman. Perkataan firman Tuhan itu kalau saya lihat itu positif semua ya, itu luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Nah, jadi kalau kita bergaul atau kita masuk dalam komunitas yang positif, percayalah saudara, maka hidup Anda akan menjadi hidup yang benar, hidup yang luar biasa, yang Anda akan menjadi berdampak buat orang lain, buat diri Anda, buat keluarga Anda, atau orang yang Anda nggak kenal sekalipun ya. Oke saudara, kita akan baca Kolose 3 ayat 1 ya. Wah, saya kalau udah bawa firman gini kok jadi berapi-api ya, karena saya ini suka ngomong ya saudara ya. Kolose 3 ayat 1 ya, mari kita baca ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau ketiga ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, sekali lagi ya, saudara-saudara ya. Jadi dalam hidup ini ada 2 peristiwa. Kita dipengaruhi atau mempengaruhi, gitu ya. Yang seperti tadi saya bilang, kalau Anda masuk di komunitas
yang ada orang negatif, terus Anda masuk di komunitas orang positif, maka pengaruh yang besar yang Anda akan berpengaruh yang positif. Ya, yang awalnya Anda minder, yang awalnya Anda sering cemas, yang awalnya Anda sering berpikiran negatif sama orang lain, komunitas di sini karena Anda itu selalu berpikiran positif, selalu menyupport Anda, selalu mengafirmasikan atau memperkatakan kalimat-kalimat yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang saya dapatkan ya, istilahnya kehidupan yang saya yakinin dan saya alami, saya bisa sharing buat saudara-saudara gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang yang kuat gitu ya, nah Tuhan minta supaya kita memikirkan perkara-perkara di surga, karena supaya tidak membuat kita cemas, takut gitu ya, atau pikiran negatif itu menyerang kita gitu ya. Nah, pikirkan perkara-perkara surga itu apa ya, bukan pikirin sekarang COVID di Singapura lagi merajalela gitu, wah itu sudah pikiran negatif gitu ya, pergi gitu. Saya nggak takut gitu, kalau dulu saya takut gitu ya saudara-saudara ya. Nah sekarang apa ya, saya pergi kemana-mana gitu ya, mau 14 hari mau apa gitu ya, orang mau pakai masker mau pakai apa, saya bilang saya adalah anak Tuhan yang sehat gitu ya, saya badan saya dikaruniain kesehatan, pikiran saya sehat ya. Nah dengan sehat, nggak ada batuk, nggak ada pilek saudara ya. Nah jadi saya nggak mau pikiran kehidupan saya itu dipengaruhi dengan perkataan orang lain atau berita-berita yang negatif gitu ya. Nah jadi sebaliknya saya mau adalah pikiran saya ya kan dipenuhi dengan perkara-perkara di surga. Apa perkara-perkara di surga? Satu, selalu kita pikirkan adalah Tuhan Yesus kita baik. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan selalu menolong, menyertai kita, bahkan membela kita. Nah, perkataan yang tadi saya bilang, saya tidak mau mencari masalah dengan gereja, pikiran saya gitu ya. Biarlah suatu hari nanti gereja ini akan dihakimi sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, itu yang saya pikirkan, bukan saya yang menghakimi gitu ya, karena Tuhan yang akan membela saya. Nah, buktinya saya dapat pelayanan yang lebih baik untuk anak saya gitu ya. Yang ketiga, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kenapa saya harus takut gitu ya? Nah kalau saya dikecewakan orang, kenapa saya harus takut? Ya kan pasti Tuhan akan memberikan orang-orang yang terbaik, bahkan Tuhan yang akan menyadarkan dia. Saya kirim aja doa gitu ya. Nah yang keempat, segala perkara dapat kita tanggung bersama Yesus yang akan selalu memberikan kemenangan pada kita. Saudara-saudara, nah itu yang Tuhan mau pikirkan, pikiran surga, bukan pikiran ketakutan. Saya nggak bisa bayar utang, aduh bulan depan ini gimana ya, aduh gimana ya, terus aduh gimana ya, usaha saya kok sepi ya, saudara-saudara, aduh gimana ya, kok saya nggak naik gaji ya, aduh gimana ya, kok ini orang tua saya nggak sembuh-sembuh ya. Haleluya. Dalam nama Yesus usir semua pikiran-pikiran negatif itu, saudara-saudara ya. Jadi pada saat saya mulai memikirkan sesuatu yang negatif, saya bilang dalam nama Yesus, hidupku penuh kemenangan, hidupku dijamin Tuhan, hidupku adalah disayang oleh Tuhan. Kalau dulu aku ditolong Tuhan, sekarang pun aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti memperoleh kemenangan, aku akan terus ditolong oleh Tuhan, karena aku sangat disayangi Tuhan. Tuhan akan tutup bungkus hidup keluarga anak-anakku, hal-hal baik, hal positif akan Tuhan kirim untuk aku, dan aku juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara, nah ya, jadi pikirkan itu teman-teman, pikirkan yang damai, maka Anda akan damai. Pikiran hal-hal yang baik, maka Anda akan menjadi orang yang baik. Pikiran hal-hal yang besar, maka Anda akan menjadi orang yang besar. Oke, puji Tuhan, sampai di sini dulu firman Tuhan yang saya berikan kepada saudara. Saya percaya apa yang sudah saudara dengar ini menjadi kekuatan buat saudara-saudara sekalian, membuat penghiburan bagi yang ingin ada punya masalah. Saya percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan dan diberikan kekuatan kembali. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya kembalikan kepada Pak Fernando. Ya kita nyanyikan dulu ya. Happy birthday to you. Ayo Fernando nyanyikan dulu Pak. Apa yang tidak
Terima kasih Pak Fernando, terima kasih Bu Esti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa, senang banget bisa membawa firman dan saya percaya Tuhan izinkan saya untuk tetap hidup sehat, untuk hidup baik, supaya kita bisa terus ya menebarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu yang kita Tuhan mau. Amin. Saudara, Ya, saya minta Pak Kamajaya akan berdoa untuk Ibu Vera yang berhari ulang tahun yang ke-48. Bu, ralat Bu, Oke, Pak. 28 Bu, 28 Bu, ralat 28 plus Bu, 28 plus ya Bu ya. Kalau Bu Dewi, oh Pak Kamajaya lagi batuk ya. Oke. Ya, kita akan sama-sama berdoa buat Ibu Vera. Saya yakin semakin sehat, semakin kuat, diberkati, melimpah-limpah dalam sukacita, melimpah-limpah dalam berkat Allah ya. Nanti Bapak Pendeta Yosua Susanto akan berdoa untuk Ibu Gembala kita, Ibu Vera. Silakan Pak Yosua. Yuk, kita berdoa buat Bu Vera ya. Bu Vera ya namanya ya. Karena di sini namanya tertulis Bu Iti ya. Ini soalnya semuanya kantor biasa Vera. Ya. Yuk. Ini pada pagi hari ini Tuhan kami bawa kehadapanmu Bu Vera dengan segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan pikiran-pikiran yang baik, Engkau memberikan pikiran-pikiran yang kuat dan positif ya Tuhan, sehingga hidupnya akan Kau semakin Kau berkati dan akan semakin cantik ya Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa terus menyertai dia, menyertai bisnisnya, menyertai keluarganya, menyertai anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus akan memberkati dia, kuasa-Mu ada di dalam hidupnya dan hikmat-hikmat-Mu pun akan turun atasnya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia kerjakan, Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan dia dalam kuat kuasa-Mu, kami serahkan Bu Vera ini dalam kuat kuasa-Mu, sehingga terus Engkau berkati dia, panjang umur, kesehatan yang prima, dan bisa bekerja dengan baik, semuanya hanya karena perlindungan-Mu. Tutup bungkus dia dalam darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, mantap. Happy birthday. Ini bukan pound sterling ya. Masih tetap Indonesia, jadi masih rupiah yang dikasih. Nanti Pak Yosua, kalau Pak Tika sama Stefanus Wijaya kan ganti ya. Ya. Mungkin pakai mungkin aja jadi makan ya. Biasa ya, Gembala ini baik banget ya. Oke, terima kasih teman-teman. Biasa ya. Luar biasa itu. Senang banget kalau sampai saya gini dalam hati ya. Apa ya? Enak banget kalau setiap hari ya ulang tahun ya. Kenapa? Bukan karena kadonya teman-teman, tapi percaya ya dari pagi sampai malam itu doa baik ya, best wishing ya yang diberikan ya, sehat selalu, diberkati rumah tangganya, diberkati usahanya. Seneng banget diberikan awet muda, diberikan awet cantik loh. Itu kan doa baik. Nah sampai saya gini, coba itu setiap hari kalau kita ya ulang tahun, kita seakan-akan ulang tahun kita dikasih doa itu terus luar biasa gitu ya. Ya. Happy birthday, Ibu Vera. Terima kasih Cik Alan. Halo, iya.
Nanti ya. Ibu Hera ditunggu di Bandung ya. Oh iya, pasti nanti saya ke Bandung sudah senang banget. Kita jumpa bareng. Iya, saya nanti bawa mama kloter dari Bali ya. Oke, Ibu.